Dari situ gue berpikir, ini orang pada cinta sama kotanya dan berkontribusi sama kotanya, sama Semarang. Terus apa yang bisa gue lakukan buat Bogor gitu kan? Dari situ gue berpikir, ini orang pada cinta sama kotanya dan berkontribusi sama kotanya, sama Semarang. Terus apa yang bisa gue lakukan buat Bogor gitu kan? Sementara gue juga cinta banget sama Bogor gitu kan. Terus akhirnya dari situ gue kumpulin semua teman-teman anak Bogor yang kuliah di Undip. Jadi waktu itu kebetulan juga diberi kesempatan untuk jadi salah satu foundernya komunitas mahasiswa Bogor Undip ya. Jadi mahasiswa Bogor yang kuliah di Undip. Bogor Raya apa kabupaten kota? Kabupaten kota. Bogor Raya gitu ya? Bogor Raya, kabupaten kota. Terus kita kumpul, gue sharing tentang gue bisa ikut kegiatan ini nih, dan mereka keren-keren, mereka mau berkontribusi sama kotanya gini-gini. Gimana pendapat lu? Dan ternyata mereka pada teman-teman gue yang di Semarang tuh pada aware dan setuju juga dengan keadaan yang memang kita harus bergerak dan kita harus ngebangun kota kita gitu kan. Terus kita mulai riset-riset kecil tentang Bogor, dan pada kondisi waktu itu ya 2013-an berarti Bogor tuh sering banget dapat citra sebagai kota pengirim banjir. Terus dapat citra Puncak kota ya? yang anak mudanya melakukan hal-hal negatif gitu lah ya. Saya nggak mau sebutin karena memang ada beberapa kegiatan yang negatif juga waktu itu yang banyak tersiar gitu kan. Terus dari situ kita berpikir apa yang harus kita lakukan ya. Akhirnya yang kita lakukan pertama, kita mencoba campaign balik dengan membuat akun @bogorisme waktu itu di Twitter, yang mana mengabarkan kabar-kabar baik tentang Bogor gitu kan. Terus yang kedua, kita mencoba melihat dari Semarang yang mana komunitasnya tuh guyup. Terus kita punya ide, gue punya ide, gimana kalau kita kumpulin nih komunitas-komunitas di Bogor gitu kan. Nah ketika gue punya ide itu, gue juga ngeriset dulu. Gue observasi ke teman-teman gue yang ada di Bogor. Salah satunya senior gue, ada namanya Kang Dani, yang waktu itu dia aktif di PMKB, Satuan Mahasiswa Kota Bogor. Bang, kata gue, Bogor kabarnya gimana? Ada nggak komunitas-komunitas yang kayak di Semarang nih, yang bergerak di bidang pendidikan, lingkungan, literasi, sejarah, filantropi, dan lain-lain kan? Kata dia ada banyak kok, dan gue tahu, kata dia. Terus gue bilang, terus udah pada berkoordinasi belum ya bang? Udah pada bersinergi belum ya bang? Udah pada berkolaborasi belum bang? Nah dia terus bilang, nah itu dia Rob, kita masih jalan masing-masing. Pada saat itu Pak, kita masih jalan masing-masing. Ya udah, atas dasar dua masalah itu dan dua solusi itu, akhirnya gue bikin tulisan yang mana goalsnya adalah ngajak teman-teman untuk yuk bareng-bareng kita bangun Bogor, yuk bareng-bareng kita kumpul, guyup, dan bersinergi gitu kan. Nah dari tulisan itu banyak banget tulisan itu di Facebook. Facebook. Tulisan waktu itu masih notes. Saya bikin tulisan, terus gue sampein di Facebook. Alhamdulillah banyak yang ngerespon, dan dari situ akhirnya ya udah, kapan lu balik Bogor, kita ngobrol balik Bogor gitu kan. Ya udah, akhirnya gitu gue balik ke Bogor, ketemu sama Kang Bahri, Aceh, Nurul Anwar, terus sama Kang Dani, sama Dino, sama Tedesi juga. Waktu itu gue kumpul, terus kita brainstorming. Ternyata memang Bogor itu komunitasnya banyak, tapi ada beberapa dong yang saling kenal, banyaknya nggak saling kenal gitu kan. Terus akhirnya gua, Kang Bahri, Kang Dani, dan Kang Aceh, foundernya Bogor Ngariung, sepakat untuk kayaknya kita perlu ngariung deh. Waktu itu sih namanya belum ngariung ya, waktu itu kita perlu ngawangkong deh. Terus tapi ngawang tuh bicara ngobrol ya, apa? Sebenarnya ngawangkong itu singkatan bukan, ngawangkong itu artinya lebih ke bersaudara ya. Tapi ternyata kondisi ngawangkong itu seperti Bogor sama Depok tuh ngawangkong, atau lu sama gua ngawangkong gitu kan. Tapi goalsnya kita kan kumpul. Nah waktu itu kita konsultasi juga sama Bang Rifki stand up, sama Daeng juga, Daeng penulis, Daeng Krisna Pabicara. Setelah dari brainstorming itu ternyata Daeng mengusulkan, kenapa kalian nggak ngariung? Kenapa nggak ngumpul ngariung? Oh iya juga ya, Bogor ngariung gitu kan. Itu belum pernah tuh ada di Bogor, 2013an belum pernah gitu kan. Ya udah, akhirnya itu jadi diskusi terus, brainstorming terus. Akhirnya 2014, tepatnya tanggal 8 Maret 2014, kita ngariung pertama kali di Rumah Kata Indonesia. Nah pada waktu itu ide kami itu hanya sampai ngumpul, ngumpul aja deh, yang penting kita ngumpul gitu. Ketemu aja lah. Iya, ketemu aja lah, karena ketika ketemu kan kenalan. Ketika kenalan pulangnya pasti bahwa ada sinergisitas dong, ada sinergi dong gitu kan. Dan memang kita goalsnya harusnya kolaborasi gitu. Dan akhirnya kenalan, ngobrol. Awalnya sempat pesimis karena waktu itu juga kondisinya hujan, tapi ternyata meskipun hujan teman-teman pada datang, dan yang tadinya kita prediksi paling cuma 10-20 ya, tapi ternyata yang datang hampir 50, 40-an lah, 40-an. Dan terus kita kan kenalan
satu-satu ya. Tadinya hanya mau dijadwalin sejam 2 jam, tapi karena yang datangnya banyak dan jadinya hangat banget, itu kenalan sampai jam 9 malam, San. Gokil. Seru banget. Jadi memang gue melihat bagaimana mereka Antusias ya? antusias banget tuh, yang tadinya mereka mungkin gerak sendiri, ketika kenalan dan ketemu dengan orang-orang yang sevisi, semimpi gitu kan. Mereka yang ternyata kamu kegiatan di sini ya, Merasa gue juga ada di sini. teman yang rasa Merasa ada teman senasib gitu. Iya, merasa senasib, dan kayaknya mereka menilai kayaknya kita perlu kerja bareng gitu. Itu apa ya, keseruan mereka satu sama lain tuh, yang ada juga yang tadinya teman SMA jadi reuni gitu kan, teman kampus jadi reuni. Terus ada juga yang ternyata kegiatan mereka sama di satu tempat yang sama tapi beda waktu. Nah, akhirnya karena ngariung, karena kumpul, mereka jadi bagi-bagi jadwal gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dari situ teman-teman malah mengusulkan kayaknya kita nggak bisa nih kalau cuma sekali gitu kan, dan ini jangan sampai jadi yang pertama dan terakhir, kita perlu rutin, bahkan dibentuk kayak arisan pada waktu itu, terus ada pelatihannya gitu-gitu dah. Terus akhirnya di Ngariung kedua kita gali tuh keinginan komunitas, ternyata teman-teman sepakat bahwa Bogor Ngariung perlu jadi sebuah wadah, Bogor Ngariung perlu ada tim yang koordinasinya, Bogor Ngariung perlu ada program untuk pengembangan komunitas kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita sepakati Bogor Ngariung jadi wadah, yang mana secara definisi Bogor Ngariung memiliki definisi adalah wadah komunitas dan organisasi pegiat perubahan di Bogor, bukan di kota dan kabupaten aja, tapi di Bogor. Karena peserta dari awal tuh udah ada yang dari kota dan kabupaten gitu, ada yang dari Dramaga, ada yang dari Cibinong, ada yang dari Cilengsi, kayak gitu-gitulah, ada yang dari Cisarua, sekarang juga ada beberapa yang dari selatan. Terus ya udah, akhirnya kita sepakat, dan teman-teman ternyata punya keluhan dari mulai publikasi, dari mulai ruang, terus juga uang gitu. Ya itu pemuda banget lah ya. Pemuda banget lah gitu. Terus akhirnya kita sepakat untuk ya udah, Bogor Ngariung coba kita kembangkan, dan alhamdulillahnya ya, meskipun kita waktu itu nggak nyari, media-media tuh langsung nyari respon positif. Karena mungkin ketika melihat kita udah ngumpul, mereka gampang kali ya nge-grab-nya gitu kan. Akhirnya dari awal pertama tuh kayak radio Sifat Tahunan, terus RRI, kalau Sifat Tahunan Om Eko ya. Terus di RRI ada Kang Deli, mereka langsung yang kita kerjasama yuk siaran tiap minggu gitu kan. Dan itu nggak kebayang, San, siaran tiap minggu tuh mungkin awalnya sederhana banget ya, tapi ketika kita jadwalin siaran di Sifat Tahunan itu baru beres 2 tahun. Dari banyaknya komunitas, dan itu setiap minggu loh ya, setiap Selasa waktu itu gue ingat. Ketika gue jadwal, lama amat ini, hampir 2 tahun gitu kan. Dan yang kita khawatirkan ketika satu mundur, kita akan mundur terus gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa jalan bersama Sifat Tahunan, terus lanjut jalan sama RRI, terus lanjut lagi dengan media-media lain, dan alhamdulillah media-media cetak, media online itu juga ngedukung gerakan komunitas. Dan sejak saat itulah mungkin ya sampai sekarang, alhamdulillah komunitas sudah tidak dipandang sebelah mata. Benar-benar. Kehadirannya yang tadinya grassroots di bawah tanah sekarang udah mulai muncul di permukaan, dan orang-orang juga mulai aware bahwa di Bogor ini ada banyak anak muda yang keren, anak muda yang mau berkontribusi, anak muda yang berkontribusi melalui komunitas dan ingin menciptakan perubahan untuk Bogor itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah saat ini Bogor Ngariung sudah legal secara hukum. Karena kita udah punya yayasan dengan nama Yayasan Sinergi Perubahan Nusantara. Berarti secara badan hukum pun udah sah gitu kan? Udah sah, alhamdulillah. Udah jadi yayasan. Alhamdulillah. Ya mungkin dari awal mungkin tadi yang lu bilang gak dipandang sebelah mata lagi, gimana mungkin orang-orang ngapain sih ini anak-anak ngumpul gak ngasilin apa-apa dalam tanda kutip ya. Tapi kontribusinya sekarang kerasa banget gitu kan, Bang. Memang kadang gilanya gini loh, kegiatan komunitas itu kan weekend ya. Iya. Ada beberapa yang suka bilang ke gua, "Rob, lu gak capek ya? Senin sampai Jumat kuliah atau gawe, Sabtu Minggu terus berkegiatan ke masyarakat, entah itu mulung sampah, bebersih, buka pak baca, ngajar anak-anak gitu kan." Dan gue sih selalu bilang, gue suka kok gitu. Dan apalagi ketika gue lagi down gitu ya, lagi nggak semangat, terus ngelihat teman-teman komunitas mereka pada semangat, itu kayak di charge aja gitu, kayak disuntik lagi, ayo semangat lagi gitu kan. Apalagi kita harus malu bahwa ada pegiat dari KPC namanya Om Parno dan Om Adi, itu mereka udah. KPC itu apa, Bang? Komunitas Peduli Ciliwung. Itu ya saya aja manggilnya udah Om, bahkan teman-teman manggilnya Pak D. Dan mereka udah usia lah ya, bahkan udah punya anak, mungkin anaknya juga seusia kita, tapi mereka masih mau mulungin sampah setiap Sabtu, dan mungkin sekarang setiap hari. Mulungin sampah Ciliwung yang kita kadang nggak peduli buang sampahnya tuh di sungai. Bahkan mungkin salah satu yang buang itu bagian dari kita gitu. Mungkin ya, semoga enggak dan jangan gitu kan. Dan mereka konsisten gitu kan, Om Parno dan Om Adi. Dan ya kita harusnya malu dong. Kok mereka sih gitu yang secara
apa ya, secara mohon maaf usia udah harusnya kan santai di menikmati rumah, hidup menikmati hidup, tapi mereka tetap mau berkarya dan berkontribusi buat Bogor, memecahkan masalah-masalah Bogor gitu. Ya alhamdulillahnya lah, dan sekarang komunitas masih terus berjalan meskipun namanya dinamika tuh pasti ada. Iya pastilah. Dan itu yang buat seru sih Bang, dinamika itu kan yang terus buat seru, berkembang gitu kan. Jadi Bogor Ngaryung berarti jatuh bentuknya tanggal 8 Maret 2014. Berarti sekarang udah jalan udah mau 7 tahun. Luar biasa, artinya udah lama gitu kan. Alhamdulillah. Kegiatan konsisten dan lain sebagainya. Nah, gue nyambut dari cerita lo, gue mau cerita sedikit Bang. Oke. Gue pernah sama punya keluh kesah gitu kan, tapi lingkupnya nggak kabupaten, lebih ke kecamatan sih, lebih kecil gitu. Nah, gue pernah ngobrol sama teman-teman yang mungkin punya keluhan yang sama dan lain sebagainya. Itu ketika gua masuk ke daerah Cianjur, namanya di Sukanagara, nama daerahnya, gue bentuk yang namanya ada sekitar 5 sampai 7 orang. Sukanagara Creative Community gitu kan. Beberapa kegiatan udah jalan gitu kan. Nah, tapi di perjalanannya ada kendala di mana sulit banget buat ngajak mereka, emang konsisten gitu. Sulit banget buat ngajak mereka, yuk anak-anak muda kita, ya kalau tadi yang lu bilang, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Selagi gua pun masih ada waktu, ketika itu masih jadi mahasiswa gitu. Dan gue juga terinspirasi pas waktu itu udah kenal lu gitu kan. Nah, gue pengen berkontribusi di daerah. Nah, salah satu kesulitannya adalah dalam tanda kutip ketika orang daerah udah kenal kota, kadang mereka sulit untuk melirik lagi atau melihat ke daerah gitu kan. Mereka pengen, gue enak di sini, gue ngerasa eksis di sini dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman lu tadi, gimana sih cara ataupun apa sih ya, bagaimana untuk cara-cara Bogor Ngaryung untuk bisa menarik anak muda gitu, supaya yuk gabung kita, yuk kontribusi yuk gitu. Gimana sih Bang? Sebenarnya awali dulu dari kitanya ya. Dari kitanya yang memang bisa dibilang punya inisiasi atau leadernya. Kitanya nih yang nggak boleh patah arang. Kitanya yang nggak boleh putus asa. Kitanya yang harus terus punya mimpi dan mau berkembang. Karena kalau gue sih selalu punya prinsip, ketika kita nunjuk gitu kan, pemimpin kan nunjuk ya. Itu sebenarnya 1 jari doang yang ke orang, tapi 4 jarinya tuh ke kita. Sehingga mau nggak mau kita harus memulai. Kita harus menjadi tauladan. Kita harus 4 kali lipat termotivasi. Kita harus 4 kali lipat bisa meliding dan mendorong. Sehingga ketika kita ngajak, kita nggak omong kosong. Kita memang benar-benar punya keinginan dan memang benar-benar kita melakukan gitu kan. Nah, ketika kita punya sesuatu, itu sampaikan ke orang lain. Sebarkan aja terus. Gue tuh kan kadang di sosmed, terus diminta wawancara gini, ngobrol-ngobrol, terus ada mahasiswa ngobrol. Gue selalu semangat gitu. Karena emang dengan cara inilah gue bisa nyebarin ke teman-teman yang lain bahwa kalau bukan kita siapa lagi bro, masalah ini udah semakin besar. Apakah kita mau jadi bagian dari masalah itu, penyumbang masalah? Kan enggak. Jangan dong. Gitu kan. Ayo dong kita sebagai problem solver, karena kita aja kan punya label agent of change gitu kan. Atau agen perubahan gitu kan, yang katanya mahasiswa tuh agen perubahan. Ayo dong bareng-bareng gitu kan, kita pecahkan masalah ini, kita peka terhadap lingkungan, kita lakukan kontribusi dan juga aksi nyata gitu. Jadi dari mulai kitanya, dan kita harus bisa ngajakin teman-teman kita untuk, apa sih mimpi lu gitu. Apa sih harapan lu? Mimpi gue gini nih. Kita punya mimpi yang sama nggak? Kita mau ngelakuin mimpi yang sama nggak gitu. Memang nggak bisa dimungkiri ada beberapa orang yang semangatnya naik turun gitu kan. Labil, keinginannya naik turun, terus kadang godaannya juga berat gitu. Jadi ya itu hal yang wajar, dan itu selalu menjadi tantangan bagi gue, karena ya nahkoda hebat itu nggak lahir dari ombak yang tenang. Tapi dari ombak yang selalu menerjang dia gitu kan. Orang yang memang selalu punya berani menghadapi hambatan, berani menghadapi tantangan, dan menjadikan hambatan itu bukan menjadi hambatan tapi tantangan. Kayak gitu. Dan itu yang terus memotivasi gua dan terus menginspirasi gua untuk melakukan hal-hal baik, kontribusi, aksi nyata, dan hal-hal mulia untuk Bogor lah, kota dan kabupaten. Konsisten sampai sekarang gitu. Insya Allah, mohon doanya terus lah biar konsisten gitu kan. Karena memang kalau gue punya prinsip, ketika kita mau melakukan apapun ya, entah itu bisnis, kegiatan, keorganisasian atau perubahan, itu semua akan diawali dengan mengawali. Gimana? Mengawali. Kita akan punya tantangan pertama tuh mengawali. Gue tuh sering banget ketemu anak muda yang, bang, gue tuh
punya masalah, gue tuh tahu bang kota ini punya masalah ini dan sebaiknya kita ngelakuin A B C D E. Gue cuma selalu bilang ya udah lakukan. Jadi jangan sampai lu punya mimpi tapi lu nyuruh orang lain buat ngelakuin. Gue nggak setuju. Kalau lu memang mau perubahan ya lu lakukan. Dan mengawali itu berat banget. Benar. Kalau ibaratkan kata sholat dan mengerjakan skripsi, paling berat itu kan bukan baca bukunya, bukan ngerjainnya, tapi niatnya. Ya, benar. Iya kan? Iya, benar. Niatnya gitu kan. Jadi kalau emang lu punya sesuatu yang mau lu lakukan. Mau itu di bidang bisnis, mau itu di bidang kegiatan perubahan, mau itu di bidang kesenian, ekonomi kreatif, lakukan aja dulu. Kalau emang lu nggak memulai, ya nggak akan mulai. Gitu kan? Ide yang paling mahal itu ide yang dilakukan. Iya, benar. Rencana yang paling terbaik itu rencana yang diimplementasikan gitu. Nah, setelah kita melakukan pertama, kita akan dapat tantangan berikutnya adalah konsisten. Iya. Konsisten kan nih kita? Apa jangan-jangan kegiatannya baru 3 bulan, setahun, 2 tahun gugur. Semangatnya redup gitu kan. Teman-temannya hilang, dia redup. Ikut juga redup setahun, 2 tahun. Karena ya memang gue melihat ada beberapa founder komunitas juga yang sangat mudah kayak gitu lah. Sangat mudah goyang hatinya ya gitu kan ketika timnya bubar, dia terus nggak berkegiatan karena mungkin dia nggak punya mimpi yang bisa mendorong orang lain ya. Itu yang harusnya kita lakukan. Terus itu menjadi tantangan kita semua, konsisten gitu. Karena setelah konsisten mau nggak kita berkembang. Karena ada juga beberapa orang yang konsisten begitu aja terus, tapi dia jadi begitu doang, nggak mau berkembang, nggak mau mencoba hal lain, nggak mau belajar gitu kan. Dan bagi gua ketika kita sama-sama bilang bahwa itu passion itu bukan hanya kita melakukan dan kita senang, tapi mau nggak kita berkembang, mau nggak kita belajar, mau nggak kita baca buku, mau nggak kita belajar dari orang-orang maestro, mau nggak kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Karena siapa tahu ketika kita melakukan itu dan terus konsisten, itu bukan passion, tapi justru zona nyaman, karena kita nggak berkembang, gitu kan. Jadi yang pertama mengawali, kedua konsisten, ketiga berkembang, yang terakhir ini yang lagi coba pengen dilakukan sama Bogor Ngariung adalah kemandirian dan insya Allah juga menghasilkan dampak ya. Dan jadi sekarang Bogor Ngariung lagi punya mimpi yang sekarang inilah, dari sekarang sampai 5 tahun ke depan mungkin ya Bogor Ngariung bisa terus bergerak, melakukan perubahan dan sinergi, tapi bisa hidup dan menghidupi. Gitu. Luar biasa. Hidup dan menghidupi. Artinya mandiri secara organisasi ya dalam konteks apapun nih ya. Betul. Bahkan dari segi dana gitu. Dari segi dana itu yang paling penting, dari segi dana. Jadi bagi teman-teman yang ngedengar video ini bahwa Bogor Ngariung juga butuh suntikan dana nih. Biar terus berkegiatan, kita juga butuh ruang karena memang saat ini Bogor Ngariung nggak punya sekretariat. Jadi bagi yang mau menyumbangkan gitu ya, ruangan dan juga menyumbangkan dana untuk Bogor Ngariung bisa berkegiatan terus agar bisa mendorong komunitas-komunitas di Bogor biar terus eksis. Saya ada kok nomor rekeningnya. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman yang nonton ataupun yang punya om saudara, om pade, bos kantor di mana gitu. Punya banyak duit dan bingung ngabisinnya. Ya, itu bisa ke Bogor Ngariung aja. Insya Allah kan ya walaupun misalkan tempat gitu, tapi kan secara dalam tanda kutip amalnya dihitung. Setiap kegiatan, setiap kontribusinya pasti kecipratan gitu. Dan insya Allah kalau ngedukung kami ya itu bukan cuma sekedar amal soleh lah gitu. Tapi juga amal soleh dan berdampak dan juga melakukan perubahan. Karena memang ada banyak yang gini sih San, kalau menurut gue ya ada lebih banyak orang Indonesia tuh yang responsif. Responsif itu maksudnya adalah ketika ada bencana, ketika ada sesuatu, ketika sakit misalnya baru dia respon. Tapi dia tapi kita nggak sama-sama mempersiapkan antisipasinya. Gitu kan. Nah, hal-hal yang dilakukan sama teman-teman komunitas ini adalah diantisipasinya. Antisipasi dari segi pendidikan, antisipasi dari segi lingkungan, literasi, kebodohan kita terhadap membaca gitu kan. Sehingga masyarakat itu ketika ada dampaknya gitu, atau ada akibatnya, baru mereka respon. Padahal sebabnya itu banyak gitu kan. Nah, kita tuh lebih fokus ke sebabnya, ke penyebabnya. Makanya antisipasinya pun perlu dilakukan gitu kan. Dari mulai gue tuh lagi sedih gini, pandemi ini kan ngefek ke komunitas yang ada beberapa yang vakum ya. Gue tuh selalu ngebayangin dan kalau bisa jangan sampai terjadi apa coba ketika kegiatan komunitas ini semuanya berguguran dan habis. Yang mana artinya nggak ada lagi orang-orang yang peduli, yang mau berkontribusi dan melakukan aksi nyata. Itu yang jangan sampai terjadi dan harus terus kita gelorakan bahwa kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi? Salam Ngariung, salam perubahan lah pokoknya gitu. Nah, berangkat dari lu bilang tentang konsisten pemuda gitu kan. Ini enak loh. Enak Bang. Enak, makan lah. Jangan serius-serius banget. Nih enak.
Jadi teman-teman di sini juga ada tim gitu kan. Nah mereka nggak bisa makan, Iya. nggak bisa masuk frame. Jadi saya Iya. nikmati dulu aja, makan dulu. Nanti mungkin mereka habis tag ini baru bisa. Oke, berangkat. Sorry bang, habisin dulu. Oh, aus. Ngopi dulu lah. Siap. Oke, berangkat dari konsisten. Apalagi kondisi sekarang pandemi, tadi sih sebenarnya udah disinggung juga. Gimana sih cara Bogor Ngariung buat tetap ngejaga semangat teman-teman gitu kan? Karena tadi lu juga bilang atau sadar juga bahwa ditakutkan semangatnya turun dan lain sebagainya, mereka berguguran. Tapi ada nggak sih ataupun udah dilakuin belum sih cara-cara untuk buat mereka tetap konsisten, tetap semangat, tetap ada celah untuk mereka tetap bisa kontribusi gitu? Ada nggak sih bang? Pertama sih dari guanya ya, guanya yang selalu berusaha untuk terus konsisten, dan gue juga selalu minta dikuatkan sama Allah gitu kan, minta dibantu, minta didorong sama Allah, sehingga dari kitanya lah San, apalagi guanya yang punya tanggung jawab besar ya sebagai koordinator utama yang harus terus konsisten dan menjaga itu semua. Terus yang kedua, kita ngajak ngobrol aja sih San, tim kita tuh ngajak ngobrol dari yang 4 mata, 6-an, 8-an, terus sama yang tim intinya, tim kecilnya itu kita ajak ngobrol. Gimana, apa yang mau lu lakukan? Apa harapan lu sih sebenarnya di BN? Apa sih yang bisa BN bantu buat menggapai mimpi lu kayak gitu kan? Kalau emang lu pengen beasiswa dan BN ini bisa sangat mendukung beasiswa lu, ya udah ayo, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan dari kendaraan si Bogor Ngariung ini sendiri. Kalau lu punya mimpi karena ingin mengimplementasikan ilmu lu yang udah lu dapatkan di kampus dan melalui Bogor Ngariung, ayo, apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Ini Bogor Ngariung alhamdulillah udah besar lah ya, udah besar dan udah punya banyak dampak dan punya banyak kenalan lah ya. Kalau nggak kita manfaatin bareng-bareng, baik itu untuk motivasi masing-masing, itu sayang banget. Jadi apa motivasi lu? Apa yang mau lu gapai? Apa yang lu mau lakukan? Ya udah yuk kita lakukan melalui BN gitu kan. Dan memang kondisinya sekarang di tahun ke-7 ini, mau menjelang tahun ke-7 ini jadi tahun yang menantang bagi kami ya, karena kita juga sekarang udah punya legalitas. Dan sekarang alhamdulillahnya kita punya mentor resmi yaitu Kang Gusnul, yang mana juga memproduksi ini nih Salam Rancage nih. Luar biasa. Ini program pemberdayaan masyarakat yang luar biasa nih Salam Rancage. Tapi beliau adalah foundernya Sekolah Alam, dan saya meminta langsung, Kang mau nggak jadi mentornya Bogor Ngariung, mentornya Yayasan Sinergi Perubahan Nusantara, untuk bisa membawa kami semua lebih berdampak dan berkembang. Dan alhamdulillahnya karena memang beliau tuh humble, siap. Mereka langsung, Kang Gusnul langsung bilang siap. Gak mikir panjang ya? Gak mikir panjang. Dan beliau langsung punya statement gini, Kang punten, sekarang teh saya udah nggak pengen menciptakan sesuatu lagi, tapi saya ingin menciptakan generasi-generasi penerus yang lebih berdampak dan bermanfaat. Masya Allah, saya ngedengar itu senang banget gitu kan. Dan alhamdulillah beliau mau ngedukung kami, mau ngebantu kami, ngebimbing kami. Terus juga sekarang lagi dikuatkan sama Kang Gusnul. Coba Bogor Ngariung ini DNA-nya apa? Terus kenapa terus ada Bogor Ngariung terus kenapa gitu kan, lagi digali terus. Dan kita juga coba gali-gali dengan tim inti dan pengen kita sebarin tuh pelan-pelan. Jadi kalau Kang Gusnul bilang adalah kedisiplinan itu perlu terus disebarkan. Jadi ibaratkan besi sama magnet, kenapa besi nggak punya daya tarik? Karena dia nggak ada magnetnya. Dan biar bisa ada daya tariknya itu kan perlu digesek terus. Digesek terus biar bisa punya daya magnet, daya tarik dan bisa narik yang lain. Dan itu yang sedang kami lakukan kayak gitu. Oke, mungkin tadi jadi di Bogor Ngariung ini untuk jaga konsistensi tadi bukan hanya nyentuh ide, gagasan, pikirnya aja, tapi hatinya gitu kan. Supaya mereka pun ya tetap konsisten gitu kan. Tetap yang anggap Bogor Ngariung ini bukan hanya komunitas tapi keluarga lah gitu. Jadi itu untuk pesan dari Bang Robi, terutama untuk kita sebagai pemuda dalam kita semua dong. Fashion kita kita harus konsisten, tadi juga berkembang gitu. Nah oke Bang, di Bogor Ngariung ini kan tadi Bang Robi udah cerita dari awal terbentuknya, terus mimpinya seperti apa gitu kan, walaupun nanti juga gua akan nanya mimpi besar spesifiknya kayak gimana sih Bogor Ngariung. Cuman sekarang goals terdekat yang teman-teman Bogor Ngariung ingin ataupun sedang dilakukan apa sih Bang sekarang? Yang penting sekarang fokus gerak dulu ya, karena pasca pandemi kemarin istirahat, lumayan ngecharge-nya lumayan lumayan mengeluarkan energi lah. Terus yang penting gerak dulu konsisten. Terus yang paling deket ya itu sih pengennya
kita hidup dan bisa menghidupi, gitu kan, bisa hidup dan menghidupi, tapi bukan kapitalisasi, tapi lebih ke bagaimana kebermanfaatan. Makanya lagi pengen ngadain sesuatu kegiatan yang mana bisa meningkatkan kapasitas komunitas. Jadi kan komunitas ya para pendirinya, entah itu pengurusnya kan semangatnya juga naik turun ya. Nah pengennya Bogor Ngariung bisa menjadi bagian untuk bisa terus mendukung komunitas agar terus ada, dan komunitas di Bogor agar terus ada. Maksudnya terus ada adalah agar terus lahir, produktif, dan terus melahirkan pegiat-pegiat perubahan yang baru. Yang udah ada terus berkembang, yang belum ada jadi ada. Itu yang lagi pengen kita lakukan. Kayak gitu. Oke, jadi tetap ya artinya kegiatan-kegiatan positif ataupun upaya-upaya untuk bisa mengajak pemuda-pemudi lebih banyak lagi untuk kontribusi di Bogor itu tetap dilakukan dan konsisten dilakukan oleh Bang Robi maupun Bogor Ngariung. Iya. Dan kalau teman-teman cek website, gue juga pernah cek gitu kan, apa namanya websitenya Bang? bogorngariung.com. Nah di sana pun ada keterangan ataupun gambaran komunitas apa aja nih yang tersedia gitu kan. Nah tapi supaya Abdol kita langsung dengar dari Bang Robi, komunitas apa aja sih Bang sebenarnya yang ada di Bogor Ngariung itu, yang dihimpun oleh Bogor Ngariung itu? Ada banyak banget ya. Jadi kalau sekarang yang gabung di Bogor Ngariung itu ada 131 komunitas Bogor Raya, kota dan kabupaten, yang mana teman-teman bergerak di bidangnya masing-masing. Dan kalau dari segi bidang itu ada 9. 9 apa aja Bang? Pendidikan, lingkungan, literasi, filantropi, seni, sejarah dan budaya, olahraga, media dan komunikasi, dan pengembangan masyarakat. Oke. Gue kadang kalau ditanya suka lupa loh. Gue kadang akan nyebutin 8. Aduh, satu lagi apa nih? Itu biasanya keganjil, tapi nggak tahu nih, ketemu Sandi jadi cepet nih, lancar nih. Pengembangan masyarakat. Nah terus kalau dibilang ada komunitas apa aja, banyak. Di daerah selatan misalnya itu ada Simpul Selatan, ada Sahabat Lindalang, terus ada Kampung Dongeng juga, ada Oman Kak Ansori di sana. Terus masuk di Dramaga itu ada dari mulai FFI Chapter Bogor, IPB Mengajar, terus ada juga Sahabat Koslet, terus ada Sanggar Juara gitu kan. Terus di kotanya sendiri ada banyak, ada Rumah Merah Putih, ada Terminal Hujan, ada KPC, ada Bogor Mengabdi, ada Saya Bersih, ada apa lagi? Berkawan, ada apa lagi? Banyak lah, banyak pokoknya. Tadi banyak, ya, tadi juga disebutin 100 berapa? 131. 130. Jadi kepada teman-teman yang ngerasa bahwa ini gue nggak ada temen ya untuk berkembang, nggak ada alasan lagi ya, kan? Bahkan yang di Anak-anaknya bidang banyak sejarah banget. juga ada beberapa, ada kayak Kampung Bogor, Bogor Historia. Terus yang Cibinongan juga ada kayak Cibinong Society, Relawan Cibinong, Jembatan Mimpi. Itu ada banyak lah. Gitu. Keren-keren mereka. Oke, jadi ya tadi teman-teman nggak ada alasan lagi untuk punya alasan, nggak ada nih teman buat berkembang, berkegiatan ada. Iya. Teman-teman tadi disampaikan Bang Robi, bahkan di setiap ya daerah-daerah di Bogor Raya ada semua. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin gabung di komunitas dan gimana caranya Bang? Bisa aja DM ke Bogor Ngariung misalnya, Kak, kita mau gabung komunitas dong. Komunitas kami biasanya langsung nanya gini, kamu mau gabung di komunitas bidang apa? Karena bidang itu ditentukan pertama dari mulai passion kita, pengennya kemana. Oke. Terus bidangnya mau apa, terus baru kita arahin ke komunitas-komunitas yang ada lagi oprek, atau mungkin bisa menerima relawan kapanpun. Kayak gitu. Jadi bisa aja ke Instagramnya bogor.ngariung. Kalau Instagramnya bogor.ngariung. Jadi teman-teman bisa akses ke sana untuk gabung di Bogor Ngariung. Dan sekarang pun lagi open recruitment ya kan? Itu buat tim. Buat tim Bogor Ngariung. Udah Udah sampai tahap interview lah. Oke. Dan mudah-mudahan kita doakan lancar dan Bogor Ngariung tetap eksis. Amin. Nah, sama ini San. Sama apa Bang? Jadi sekarang alhamdulillah di Kabupaten Bogor gue lagi dapat amanah dari Komite Ekonomi Kreatif dan juga Inovasi Jawa Barat atau Kreasi, yang mana gue diminta untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor. Jadi sekarang lagi aktif juga di sana. Alhamdulillah udah ada beberapa teman-teman yang keren dan mungkin belum muncul ke permukaan di Kabupaten Bogor tapi dikenal di skala nasional gitu kan. Skala nasional itu udah dikenal dan sekarang mulai ke grab satu-satu dan insya Allah kita sepakat untuk bareng-bareng jalan bareng-bareng untuk sama-sama mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bogor. Namanya Perspektif. Perkumpulan pegiat sektor ekonomi kreatif Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman yang punya
fashion di bidang kreatif, terutama ya mungkin tadi disebutkan Bang Robi gitu kan, banyak sekali sebenarnya kan industri kreatif sekarang gitu kan, artinya sebenarnya nggak ada batasan, bahkan apalagi di dunia digital. Itu bisa, kalau misalkan teman-teman bingung nanya kemana, bisa ke Bang Robi. Instagramnya apa Bang? @Robi Firliandoko, ROBBY Firliandoko. Oke, ataupun teman-teman misalkan bingung bisa nanya dulu ke kita, nanti kita sampaikan ke Bang Robi gitu kan. Benar. Ketika teman-teman bingung nanti itu gimana sih cara ikutan ataupun terlibat dalam program tersebut gitu kan. Gitu. Nah, mungkin Bang, pertanyaan pamungkas juga dari gua. Pamungkas nih, kayak nama musisi gitu Pamungkas. Ya, itu nama ini juga pemain bola. Oh iya. Bang. Iya. Kurang lucu. Oke. Gak apa-apa. Oke. Ini semua penontonnya ketawa nih. Penonton bayaran. Oke, Bang. Pertanyaan gua, apa sih mimpi besar lu buat Bogor Ngariung secara ya gambaran besar, gue pengen suatu saat mimpinya kayak gimana, terus apa sih pesan lu buat pemuda-pemudi, mau itu secara umum nasional ataupun khususnya Bogor Raya lah. Oke, kalau dibilang mimpi besar ya, gue pengen ngejadiin Bogor, bukan hanya Bogor Ngariung, tapi menjadikan Bogor, mau itu kota atau kabupaten, menjadi pusat penelitian dan pendidikan dunia komunitas pegiat perubahan. Oke. Kenapa? Karena menurut gua kita masih belum punya pakem belajar komunitas pegiat perubahan itu harus kemana gitu kan, harus kemana dan gue berharap karena di Bogor ini punya banyak komunitas, punya banyak NGO, punya banyak konsultan dan juga LSM keren, bahkan Bogor ini dikenal sebagai surganya NGO. Oke. Gitu kan, jadi banyak agen-agen perubahan tuh lahir dari Bogor, makanya gue sama teman-teman founder tuh punya mimpi untuk menjadikan Bogor sebagai pusat penelitian dan pendidikan komunitas pegiat perubahan. Jadi kalau di kota lain bahkan di dunia ini bicara, gue pengen ngebangun komunitas dong di daerah gue, belajarnya ke Bogor. Oke. Gitu. Belajarnya ya ke Bogor. Jadi datang ke Bogor. Parameter komunitas tuh kayaknya kemana nih? Orang pasti mikir Bogor. Gitu. Pokoknya Bogor. Buat anak muda? Buat anak muda. Pesannya? Udahlah ya, jangan cuman rebahan. Asik. Kita harus menciptakan perubahan. Kita harus menjadi generasi baper. Apa tuh? Yaitu membawa perubahan. Jangan bawa perasaan, gitu kan? Membawa perubahan. Baper, membawa perubahan. Gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Salam Ngariung, salam perubahan. Nanti ada efek tepuk tangan, Bang. Ada efek tepuk tangan nanti. Ada ini ya, pita-pita gitu. Bang. Siap. Makasih banyak. Thank you banget, San. Sukses juga buat Somehow. Amin. Terima kasih. Dan gue yakin ini adalah video pertama dan video yang akan jadi sejarah ketika nanti besar. Gue juga punya mimpi-mimpi besar. Harus besar. Amin. Gitu. Dan Bang Robi nanti ada dalam bagian itu karena ini adalah video atau konten pertama kita. Jadi ya kita juga minta doanya Bang untuk kita ya tetap bisa kreatif, tetap bisa kontribusi gitu kan. Walaupun misalkan dari hal-hal kecil ataupun sederhana tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Robi. Dan gue berharap Somehow bisa kerja sama Bogor Ngariung sama perspektif. Dua-duanya kita bisa kerja sama Somehow. Dan semakin keren Somehow berarti semakin banyak yang diliput, berarti akan semakin banyak agen-agen perubahan, orang-orang kreatif yang kita munculkan di permukaan. Melalui Somehow. Siap. Kita sangat senang nih ada respon positif nih dari Bang Robi gitu kan tentang. Tapi sekarang positif itu lagi dijauhin tuh. Oh iya benar. Terutama positif COVID. Iya. Tapi lagi banyak juga yang positif, kebanyakan di rumah banyakan positif nih. Ada ibu-ibu gitu kan, bahkan banyak juga ya. Asal udah halal ya, San. Iya, asal udah halal. Itu pesan yang paling penting, asal udah halal. Sip. Oke, makasih Bang. Siap. Semoga gue juga titip salam untuk teman-teman Bogor Ngariung. Siap, thank you. Gitu kan. Semoga ya kita sama-sama tetap harus berkarya, konsisten juga. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang udah nonton gitu kan. Gue juga mau pesan buat teman-teman yang punya cerita inspiratif ataupun hal-hal yang bisa diceritakan, bisa dikonsumsi oleh publik, bisa menjadi insight buat teman-teman yang lain gitu kan. Teman-teman bisa kirimkan ke kita, nanti emailnya ada di sini gitu kan. IG-nya ada di sini. IG-nya juga ada di sini. IG Bang Robi nanti ada. Ide gue termasuk ya promosi. Oke, nanti teman-teman bisa kirimkan cerita apa dan sebagainya. Nanti kita akan coba ngobrol. Ya siapa tahu dari misalkan hal-hal yang belum keangkat dan nanti kita coba ngobrol itu bisa jadi inspiratif buat teman-teman yang lain. Dan yang terakhir San, berhubung sekarang masih pandemi ya, kita harus terus sama-sama jaga diri, jaga kesehatan, jaga kewarasan. Jangan lupa kemana-mana pakai masker.
terus selalu mencuci tangan dan menjaga jarak nih kayak gini nih. Jaga jarak, apalagi jaga jarak sama mantan itu harus banget. Oh betul. Jangan sampai ya walaupun CLBK bisa aja, cuman ya jaga-jaga lah supaya takut sakit hatinya 2 kali. Oke, terima kasih teman-teman semua, terima kasih juga Bang Robi sekali lagi. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.